Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 1995, Siapa Kamu? 5. Lanyi, Setelah menutup mulutnya, tangan panas pria itu akhirnya mulai bertindak lancang. Tubuh Yun Feng bergetar hebat dan suaranya tertelan. Tangannya tertahan di atas kepalanya dan dia hanya bisa menahan antusiasme yang tiba-tiba dan perasaan asing di tubuhnya. Pikirannya mulai kacau dan dia tidak bisa membedakan utara dan selatan. Dia hanya bisa merasakan sentuhan halus dan aura panas yang perlahan keluar dari tubuhnya dengan jelas. Seolah ingin membakar tubuhnya dari dalam. Warna merah tua muncul di mata hitamnya. Api hasrat sudah ada. Sekarang setelah dilepaskan, ia terbakar lebih hebat lagi. Ia tidak bisa lagi puas melalui pakaiannya. Hanya kontak nyata yang bisa meringankan rasa sakit seperti itu. Meninggal dunia, kainnya terkoyak begitu saja. Melihat rona merah menawan di kulitnya, warna merah tua di mata pria itu pun menyebar bagaikan gelombang. Dia memeluknya erat-erat dan menempelkan bibirnya ke jantungnya, merasakan detak jantungnya yang gila dan keras dengan jelas, sama seperti detak jantungnya. Tubuh Yun Feng gemetar lagi. Suhu panas di hatinya seperti api yang akan menyebar ke sana. Jantungnya berdebar lebih kencang, begitu kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Jangan, kata Yun Feng lemah. Pria itu mengabaikannya, seolah dia ingin memperbesar apinya secara bertahap. Yun Feng hanya merasa dia akan pingsan. Pria gila itu menghanyutkannya dan membuka mata hitamnya yang penuh kabut basah. Jangan takut. Bibirnya yang panas pergi dan dia mengucapkan kata-kata cinta. Pria itu memeluknya lebih erat lagi dengan tangannya. Tubuh mereka menempel erat satu sama lain. Panas mereka menular satu sama lain dan jantung mereka sudah berdebar kencang. Lanyi, Yun Feng tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa memanggil namanya. Dia menatapnya dengan mata hitamnya kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ujung jari panas pria itu menyentuh bibir merahnya yang sedang mengembuskan udara. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menggigit bibirnya dengan keras. Yun Feng mengerutkan kening. Rasa dingin dan panas saling tumpang tindih, begitu pula rasa sakit dan mati rasa. Kulanyi melepaskan tangan Yun Feng dan memeluknya. Melihat tanda pria itu di kulit putihnya, sudut mulutnya melengkung puas. Apakah itu menyakitkan? Sambil mengelus tandanya, Kulanyi bertanya dengan suara rendah. Yun Feng tersipu saat ini. Dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya bisa bersandar pada pelukannya. Dia memelototi pria itu dan tidak mengatakan apapun. Itu begitu indah. Kulanyi membelainya dengan ujung jarinya. Dia tidak bisa meletakkannya. Panas di tubuhnya belum hilang. Meski ada api di hatinya, ini bukan waktunya untuk melepaskannya. Yun Feng tidak tahu harus berkata apa. Kulanyi melihat pakaian yang dia sobek dan berkata dengan lembut, Xiao Feng Feng, aku khawatir kamu tidak bisa memakai ini lagi. Yun Feng tersipu. Ini semua salahmu. Kulanyi terkekeh. Ini memang salahku. Aku akan mencari pakaian sekarang. Dia meletakkan selimut pada Yun Feng dan bangkit untuk mencari pakaian. Dia ingin membantu Yun Feng memakainya, tetapi setelah menatapnya dengan marah, dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar sambil tersenyum. Mengapa kamu berdiri di sini? Yun Qi kembali. Melihat Kulanyi berdiri di luar seperti kucing yang mencuri ikan, dia merasa bingung. Tidak ada apa-apa. Saya keluar untuk mencari udara segar, jawab Kulanyi. Mengapa kakak iparku kembali? Apakah ada masalah? Yun Qi melihat ke dalam dengan curiga. Minggir, nak. Saya akan masuk dan melihatnya. Petik 2. Kulanyi segera memflash dan memblokirnya. Xiao Feng sedang mengganti pakaiannya di dalam. Bahkan kakak iparnya pun tidak bisa masuk ke dalam. Dia tidak bisa membiarkan pria lain memandang istrinya, bahkan sekilas pun tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Minggir. Yun Qi mengangkat alisnya, tapi Kulanyi tidak membiarkannya. Jika ada sesuatu, kita bisa bicara di sini. Kamu? Yun Qi mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Yun Feng membuka pintu dan masuk. Kakak kedua, ada apa? Yun Qi melirik. Feng, apakah kamu sudah mengganti pakaianmu? Kenapa wajahmu merah sekali? Apakah kamu sakit demam? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Hanya saja, ada yang salah dengan pakaianku. Saya baru saja mengubahnya.
Dia memelototi pria yang diam-diam tertawa di sampingnya dengan mata hitamnya. Yun Feng dengan lembut mendorong tangan Yun Qi menjauh. Kakak kedua, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ya, saya melewati tempat senior Feng saat itu. Senior Feng membawakan pesan untukmu. Yun Qi memandang Yun Feng dengan cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jangan khawatir, kakak kedua, kata Yun Feng. Jantungnya masih berdebar kencang dan rasa panas di pipinya belum juga hilang. Guru sedang mencari saya. Aku akan segera pergi. Untuk menghindari rasa malu, Yun Feng berencana segera pergi. Kulanyi mengikutinya sambil tertawa kecil. Aku akan pergi bersamamu. Yun Feng berhenti. Yun Qi berkata dengan nada buruk, Feng senior berkata tidak apa-apa jika anak ini mengikutimu. Yun Feng mengangguk. Mengerti. Terima kasih telah memberitahuku. Kakak kedua. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Aku agak khawatir kamu akan menyembunyikan sesuatu dariku. Yun Feng tiba-tiba tercengang. Ekspresi santai Kulanyi juga membeku. Yun Feng mengertakkan gigi dan berbalik dengan senyum cerah. Bagaimana bisa? Mata hitam Kulanyi berbinar. Yun Qi terkekeh. Itu bagus. Pergi. Yun Feng mengangguk dan pergi. Kulanyi mengikutinya. Apa yang dikatakan Yun Qi membuat suasana ambigu hilang sama sekali. Semuanya kembali normal. Sebenarnya tidak apa-apa memberitahu Yun Qi tentang hal ini, kata Kulanyi dengan suara rendah. Namun Yun Feng menggelengkan kepalanya. Kulanyi menghela nafas pelan dan memegang tangan Yun Feng. Wanita keras kepala yang dicintainya ini membuat hatinya sakit. Bab 1996, Sensasi Ramuan 1. Murid, kamu di sini. Di halaman tempat tinggal Feng Qingxuan, secangkir teh panas diletakkan di atas meja. Yun Feng dan Kulanyi masuk. Feng Qingxuan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Yun Feng. Lalu, dia memutar matanya. Kamu di sini juga. Dia cukup dingin terhadap sapaan Kulanyi. Kulanyi tidak peduli. Feng Qingxuan tidak pernah bersikap hangat kepada siapapun kecuali Yun Feng. Di mata senior yang dihormati ini, hanya murid satu-satunya yang bisa membuatnya tersenyum. Tuan, apakah ada berita di peta? Yun Feng berjalan mendekat dan duduk di tempat yang ditunjukkan Feng Qingxuan. Feng Qingxuan tersenyum santai. Saya tidak terlalu pintar lagi. Saya khawatir saya tidak dapat banyak membantu Anda di peta ini. Saya telah membandingkan sisa kenangan masa lalu dengan peta ini dengan hati-hati dan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Tempat yang digambar di peta ini sudah ada sejak lama. Tempat ini mungkin berubah ketika saya aktif. Jadi, para tetua keluarga Naxi tidak akan tahu di mana kita berada. Kulanyi mengerutkan kening. Feng Qingxuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang, jika ada orang lanjut usia di dunia ini, mereka mungkin bisa membantu Anda. Namun, kecil kemungkinan orang tua seperti itu akan muncul lagi. Yun Feng mengerutkan kening. Jadi, mungkinkah berita tentang benih petir terhenti di sini? Di antara orang-orang dan binatang ajaib yang dia kenal, binatang ajaib pastinya mempunyai umur yang lebih panjang. Yang tertua adalah binatang fantastik. Namun, binatang fantastis tinggal di wilayah binatang. Dengan aturan, mereka tidak bisa masuk dan keluar dari wilayah binatang dengan santai, jadi mereka pastinya tidak familiar dengan perubahan medan dunia saat ini. Ini agak sulit. Kulanyi mengerutkan kening. Kecuali mereka muncul sendiri, kita tidak akan bisa menemukan orang tua seperti itu. Selain itu, apakah mungkin seseorang yang lebih tua dari senior Feng dapat bertahan hidup di dunia ini? Feng Qingxuan mengerutkan kening. Jangan meremehkan keinginan manusia akan keabadian. Semakin kuat mereka, semakin mereka ingin menjadi abadi. Ini adalah hal yang dilakukan oleh semua pembangkit tenaga listrik. Saya tidak terkecuali. Feng Qingxuan mencibir. Namun, keabadian tidak ada di dunia ini. Tidak peduli berapa lama mereka hidup, suatu hari mereka akan hancur. Itu logika yang paling sederhana, dan yang paling sulit dipahami oleh kelompok besar ini. Para tetua dari 4 keluarga tidak mengetahuinya. Kita hanya bisa melihat apakah ada senior yang bertahan sampai sekarang. Kemungkinan suksesnya tidak besar jika kita berinisiatif mencarinya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memancing mereka keluar. Yun Feng mengerutkan kening dan merenung. Kulanyi kemudian berbisik, untuk memancing orang-orang tua ini keluar, kami hanya dapat menunjukkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan dalam pikiran mereka. Hal-hal yang mereka butuhkan.
Mata Yun Feng dan Kulanyi berbinar. Feng Qingxuan berkata dengan santai, jika mereka benar-benar dapat bertahan sampai sekarang, tidak ada yang lebih menarik bagi mereka selain kehidupan kekal. Feng senior benar. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang pasti akan mengejar hidup yang lebih panjang. Murid, saya tidak pernah bertanya padamu. Saya khawatir Anda sudah mencapainya. Tingkat Grandmaster. Feng Qingxuan tersenyum. Semuanya seperti yang dia harapkan. Yun Feng tersenyum santai. Saya tidak berbakat. Saya baru saja mencapai Grandmaster. Tingkat. Petik 1. Feng Qingxuan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada ahli tingkat Grandmaster seusiamu. Anda belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar. Feng Qingxuan tidak pernah pelit dalam memuji Yun Feng. Feng Qingxuan tidak seperti ini di masa lalu. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal dan menetap, Feng Qingxuan telah berubah pikiran. Dia tidak akan bisa duduk di sini dengan tenang dan memberikan banyak bantuan kepada Yun Feng jika dia tidak berubah. Yun Feng terlalu malu untuk tersenyum, tapi Kulanyi sedikit terkejut. Tingkat Grandmaster, itu level tertinggi dari level farmasi, kan? Feng Qingxuan mengangkat alisnya. Nak, siapa yang memberitahumu bahwa level Grandmaster adalah level tertinggi dalam pembuatan obat? Apakah ada orang di atas level Grandmaster? Kulanyi tidak pernah mencoba-coba bidang farmasi. Level tertinggi yang pernah dia dengar hanyalah level Grandmaster. Mungkin tidak banyak apoteker tingkat Grandmaster. Sejauh yang saya tahu, apoteker tingkat Grandmaster kurang dari 5. Mereka semua tergabung dalam serikat apoteker. Saya belum pernah mendengar ada apoteker di atas tingkat Grandmaster, kata Yun Feng sambil menatap Feng Qingxuan dengan mata hitam berkilauan. Jika dia benar, masternya seharusnya berada di atas level Grandmaster dalam bidang farmasi. Murid, tidak mudah bagimu untuk mencapai level Grandmaster saat ini. Bakatmu dalam ramuan juga tidak ada bandingannya. Meskipun aku bangga padamu, aku tidak ingin kamu berhenti sampai di sini. Tingkat Grandmaster bukanlah yang teratas di dunia farmasi. Ada level lain di atas level Grandmaster, yang disebut Master Zen. Tingkat Master Zen. Ini pertama kalinya Kulanyi mendengarnya. Senior. Feng, apakah kamu, tingkat Master Zen? Feng Qingxuan mendengus. Nak, apa menurutmu aku tidak ada hubungannya di sini? Kulanyi agak malu. Bukan itu maksudku, aku hanya terkejut. Apa yang membuat kamu terkejut? Saya sudah berada di level Grandmaster sebelum saya terjebak di Beast Region. Sudah lama. Jika saya masih belum mencapai tingkat Master Zen, bukankah saya akan membuat orang lain tertawa? Kulanyi mengerutkan bibirnya. Jelas lebih baik tidak mengatakan apapun. Senior. Feng benar-benar kasar terhadap yang lain. Yun Feng tampak terkejut. Tingkat Master Zen. Kemampuan farmasi guru seharusnya menjadi yang terbaik saat ini. Petik 2. Feng Qingxuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bagaimana dunia farmasi saat ini. Di era saya aktif, ada apoteker setingkat Master Zen. Namun seiring berjalannya waktu, mereka meninggal. Kebanyakan apoteker pada awalnya tidak kuat. Itu adalah proses yang sangat sulit untuk mencapai situasi win-win dalam hal kekuatan dan ramuan. Saya bisa memasuki level guru Zen karena saya meninggalkan kekuatan saya dan fokus pada hal ini. Yun Feng mengangguk. Tidak mudah melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Dia harus melakukan setiap identitas dengan baik dan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Tugas tunggal boleh saja, tetapi jika dia melakukan semuanya, dia harus mengeluarkan energi yang tak terbayangkan. Cara Yun Feng membuat obat berbeda dengan cara biasa. Dia mengambil jalan pintas dan menghindari proses yang panjang dan rumit. Jika Yun Feng seperti yang lain, dia mungkin tidak akan memiliki energi untuk mencapai level Grandmaster sama sekali. Bab 1997, Sensasi Ramuan, 2. Hati Yun Feng bergetar. Ini menunjukkan betapa kuatnya kemampuan tuannya. Untuk menarik orang-orang tua ini untuk muncul, ramuan tingkat Grandmaster tidak dapat menarik minat mereka sama sekali. Hanya tingkat Master Zen yang bisa membuat mereka gelisah. Tuan, maksud Anda ingin mengembangkannya sendiri. Yun Feng kembali gembira dalam pikirannya. Dia pikir tuannya akan membiarkan dia melatih dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap tuannya melakukannya sendiri. Feng Qingxuan terkekeh. Kamu satu-satunya muridku. Tidak masuk akal jika aku tidak melakukan sesuatu untukmu. Petik 2. Guru telah berbuat cukup banyak untuk saya,
kata Yun Feng. Jika saya tidak mewarisi semua yang ditinggalkan guru, saya tidak akan mampu keluar dari kesulitan saya beberapa kali. Feng Qingxuan terkekeh. Baiklah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Namun, Anda tidak bisa membuat ramuan tingkat Master Zen dalam semalam. Murid, kamu harus menunggu sebentar. Tidak apa-apa, guru akan memutuskan segalanya, kata Yun Feng. Dia sangat bersemangat dalam pikirannya. Bolehkah aku tinggal dan melihat bagaimana guru membuat ramuan? Yun Feng menantikan hal itu dalam pikirannya. Dia sangat penasaran dengan level Master Zen. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan membiarkanmu tinggal. Saya sendiri yang akan mengajari Anda hal-hal ini. Feng Qingxuan tampak penuh harapan. Yun Feng tersenyum bahagia. Kamu tidak harus tinggal. Kamu sama sekali tidak berbakat dalam ramuan. Feng Qingxuan sangat menghina. Kulanyi tersenyum kecut. Ya, Senior Feng. Aku akan keluar sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kulanyi terkekeh dan berjalan keluar. Feng Qingxuan melihat ke belakang dan berbisik, kasihan sekali anak itu. Yun Feng tidak bisa menahan tawa dalam pikirannya. Majikannya masih menghargai Lanyi, atau dia tidak akan terdengar begitu menyesal. Feng Qingxuan memandang Yun Feng. Apakah masih ada sisa ramuan yang kuberikan padamu? Saya belum pernah menyentuh ramuan tingkat tinggi apapun. Yun Feng mengeluarkan semua ramuan yang ditinggalkan Feng Qingxuan. Feng Qingxuan tidak bisa menahan tawa. Lebih dari itu, menurutku kamu belum menyentuhnya sama sekali. Saya tidak sering menggunakan ramuan dan tidak sering membuatnya. Jika memungkinkan, saya akan mengumpulkan beberapa barang yang saya perlukan. Yang ditinggalkan guru sangatlah berharga. Mereka akan hilang setelah digunakan. Feng Qingxuan terkekeh. Sangat sulit untuk tidak bergantung pada ramuan. Murid, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Ramuan hanya bersifat sementara. Meskipun mereka dapat memecahkan masalah yang mendesak, mereka tidak dapat mempengaruhi akar permasalahannya. Katakan padaku ramuan apa yang telah kamu buat sejauh ini. Guru dan muridnya memulai ceramah tentang ramuan. Yun Feng tidak keluar untuk waktu yang lama. Belajar adalah proses yang panjang. Kulanyi memberitahu Yun Qi apa yang terjadi dan Yun Qi merasa lega setelah mendengarnya. Gong Tianxing masih berkultivasi dalam pengasingan. Yun Qi lah yang khawatir kali ini. Kulanyi bisa dikatakan orang yang paling bebas. Dia hanya berkultivasi secara diam-diam. Dia tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Murid, ada perbedaan besar antara tingkat Master Zen dan tingkat Grandmaster. Bisa dikatakan ini level baru. Anda memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang distribusi dan rasio jamu. Tingkat Master Zen tidak dapat dicapai melalui latihan dan akumulasi yang keras. Tingkat Master Zen sepenuhnya bergantung pada pemahaman Anda. Pemahaman. Itu benar. Semua apoteker di bawah level Grandmaster memiliki formula siap pakai yang dapat digunakan. Formula ramuan ini adalah hasil terbaik setelah banyak upaya dan perubahan. Bisa dikatakan formula itu bisa dimiliki semua orang. Ramuan yang mereka buat hanya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Namun, level Master Zen benar-benar berbeda. Feng Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh, rumus tingkat Master Zen semuanya diperoleh melalui pemahaman. Dengan kata lain, formula yang diketahui oleh apoteker di tingkat Master Zen adalah unik di dunia ini. Demikian pula, hanya orang yang mengetahui formulanya yang dapat membuat ramuan seperti itu. Bagaimana jika saya menulis rumus ini? Feng Qingxuan terkekeh. Bahkan jika kamu menulisnya, tidak ada gunanya sampai kamu mencapai level Master Zen. Yun Feng mengerti sekarang. Dia juga mengerti mengapa hanya ramuan di tingkat Master Zen yang bisa memancing orang-orang tua itu keluar. Siapa yang tidak menginginkan formula unik, ramuan unik? Jika Anda memilikinya, orang lain tidak akan memilikinya. Formula yang dibuat dengan pemahaman jauh lebih berharga daripada formula yang sudah jadi. Demikian pula, membuat ramuan di tingkat Master Zen menghabiskan lebih banyak energi dan waktu. Jamu yang dibutuhkan untuk formulanya tidak mudah didapat. Kemungkinan besar tidak akan ada batch kedua setelah pembuatan batch pertama. Apakah Anda memahami keunikan tingkat Master Zen? Yun Feng mengangguk. Feng Qingxuan tersenyum puas. Sangat bagus. Anda tidak boleh terburu-buru ketika ingin mencapai level Master Zen. Ini sama dengan budidaya. Untuk mencapai puncak memerlukan kesabaran dan sejumlah keberuntungan. Murid,
Kamu harus ingat apa yang aku katakan. Yun Feng berkata dengan hati-hati, ya, saya pasti akan mengingat apa yang guru katakan. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Yun Feng telah tinggal di tempat Feng Qingxuan dan tidak pernah keluar. Yun Qi, sebaliknya, telah berlama-lama di luar kediaman Gong Tianxing berkali-kali dan tidak berani mengganggunya dengan mudah. Kulanyi, pada saat yang sama, sedang berkultivasi dalam pengasingan dengan tenang dan tidak berpikir bahwa itu sudah lama sekali. Namun, Yun Qi datang untuk menimbulkan masalah dari waktu ke waktu, yang membuatnya sedikit marah. Kakak ipar kedua, sudah berapa kali kamu melakukan ini? Kulanyi tampak agak suram. Melihat pria di depannya yang datang tanpa diundang dan mengganggu kultivasinya, dia tidak tahu harus berkata apa. Jika dia bukan kakak kedua Yun Feng, dia pasti sudah mengusirnya. Yun Qi juga duduk di sana dengan wajah muram. Kamu tidak perlu peduli padaku. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Kulanyi menghela nafas panjang dan duduk tanpa daya. Kamu sudah bola-balik. Bagaimana mungkin aku tidak diganggu olehmu? Katakan padaku apa yang salah. Yun Qi mengerutkan kening. Apakah perkataanku menyakiti Tianxing? Saya sedikit khawatir tentang dia. Apakah dia akan marah padaku? Melihat kegelisahan di mata Yun Qi, Kulanyi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Yun Qi jelas adalah seorang pemarah yang baru pertama kali jatuh cinta. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi dia sangat khawatir. Dia tidak akan marah padamu, kata Kulanyi. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Benar-benar, Yun Qi bingung. Pelipis Kulanyi berdenyut. Kakak ipar kedua, jika menurutmu aku salah, tolong jangan ganggu aku lagi. Bab 1998, Sensasi Ramuan 3. Yun Qi tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum canggung. Cuma bercanda. Tidak banyak orang di keluarga Yun saat ini dan Feng bersama senior Feng. Dia tentu saja tidak bisa mengganggunya. Dia hanya bisa bertanya kepada anak ini tentang hal ini. Jika Tianxing tidak marah, mengapa dia mengabaikanku? Pelipis Kulanyi berdenyut lagi. Bukankah dia berkultivasi dalam pengasingan? Bagaimana dia bisa berbicara denganmu? Yun Qi terdiam. Kemudian, dia berkata lagi, berkultivasi dalam pengasingan seharusnya tidak memakan waktu lama. Kakak ipar kedua, bagaimana Anda bisa mengakhiri pengasingan Anda dalam waktu singkat? Tapi, dia harus makan, kan? Bisik Yun Qi. Fitur wajah Kulanyi hampir berubah. Apakah orang-orang yang sedang jatuh cinta semuanya idiot? Dia dan Feng Feng tidak sebodoh itu. Yun Qi menjawab pertanyaannya sendiri di samping. Kulanyi mengabaikannya dan terus berteriak dalam pikirannya. Xiao Feng Feng, keluar dan bawa dia pergi secepatnya. Aku sudah mengajarkan segalanya padamu. Sisanya akan bergantung pada usaha Anda sendiri, kata Feng Qingxuan. Yun Feng mengangguk. 4 bulan telah berlalu. Feng Qingxuan melihat ramuan di tangannya. Ambil ini. Inilah yang bisa saya bantu. Terima kasih Tuan. Yun Feng mengambilnya dengan hati-hati dan menyimpan ramuannya. Dia sepertinya tidak menyadari berlalunya waktu. Hampir 3 bulan telah berlalu tanpa disadari. Itu terlalu cepat. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Lanyi, kakak kedua, dan Tianxing dan apakah ada sesuatu yang tidak biasa di pihak jiwa darah. Pergi. Saya perlu istirahat juga. Lagi pula, aku sudah tua. Feng Qingxuan terkekeh dan melambaikan tangannya. Yun Feng mengangguk. Terima kasih atas kerja keras Anda, Guru. Selamat beristirahat. Aku tidak akan mengecewakanmu. Feng Qingxuan mengangguk puas. Dia berbalik dan menghilang. Yun Feng juga berbalik dan pergi. Begitu dia keluar dari halaman, dia melihat Kulanyi di luar. Lanyi, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu pernah? Yun Feng sangat terkejut. Kulanyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, meskipun saya sudah ke sini beberapa kali, saya tidak tinggal di sini setiap hari. Yun Feng menghela nafas lega. Melihat ekspresi tak berdaya Kulanyi, dia agak bingung. Lanyi, kamu nampaknya kesal. Mengapa? Apakah terjadi sesuatu selama periode waktu ini? Apakah sesuatu terjadi pada jiwa darah? Kulanyi menggelengkan kepalanya. Tidak, semuanya damai selama periode ini. Meskipun jiwa darah bertarung dengan aliansi timur dan barat beberapa kali, mereka berhenti setelah beberapa saat. Lalu apa yang terjadi? Kulanyi mengerutkan kening.
Bisakah dia mengatakan bahwa dia kesal dengan saudara ipar kedua ini? Saat dia memikirkan bagaimana mengatakannya, suara Yun Qi sudah terdengar. Nak, kamu datang ke sini. Pelipis Kulanyi langsung berdebar beberapa kali lagi. Dia berbalik. Kakak ipar kedua, kamu begitu cepat menemukanku. Yun Qi melangkah mendekat. Nak, aku, Feng. Yun Feng terkekeh. Kakak kedua dan Lanyi tampaknya lebih dekat. Yun Qi tiba-tiba merasa sedikit malu. Kulanyi tertawa datar. Benar-benar, tidak sama sekali, kata Yun Qi. Kapan Senior Feng memintamu keluar? Saat itu, saya melihat Lanyi segera setelah saya keluar, kata Yun Feng. Yun Qi mengangguk dan menatap Kulanyi dengan mata hitamnya. Anak ini bersembunyi darinya dan datang ke sini. Apakah dia sangat menyebalkan? Apakah Senior Feng baik-baik saja? Yun Qi melihat ke dalam. Yun Feng tersenyum lembut. Tuan baik-baik saja. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku hanya lelah akhir-akhir ini dan perlu istirahat. Yun Qi mengangguk. Apakah selanjutnya kita akan mulai mencari benih petir? Kemana kita akan pergi? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Medan yang digambarkan di peta sangat berbeda dengan sekarang. Bahkan guru tidak tahu di mana tempatnya sekarang. Feng Senior tidak tahu. Mungkin petunjuk ini hilang. Kulanyi mengerutkan bibirnya. Kakak iparnya benar-benar berpikiran satu arah. Jika Senior Feng tidak tahu, seseorang akan mengetahuinya. Jika mereka ingin memancing orang-orang tua itu keluar, mereka pasti harus menaruh ramuannya di rumah lelang dan kemudian menyebarkan beritanya dengan tepat. Rumah lelang di benua itu semuanya berada di bawah kendali Aliansi Timur dan Barat saat ini. Sangat mudah bagi Aliansi Timur dan Barat untuk menyebarkan berita dengan cepat. Yun Feng dan Kulanyi bepergian bersama. Yun Qi ingin mengikuti mereka, tetapi dia mengkhawatirkan Gong Tianxing, jadi dia tidak melakukannya. Yun Feng dan Kulanyi juga berpikir demikian. Lebih baik Yun Qi tetap di sini. Mereka bergegas menuju markas besar Aliansi Timur dan Barat. Yun Feng sendiri tidak berniat memasukkan ramuan ini ke rumah lelang. Entah itu penyamaran atau penampilan nyata, akan ada masalah selanjutnya. Akan lebih mudah jika Yan Ming membantu. Sebagai General Manager Aliansi Timur dan Barat, Yan Ming adalah orang yang serba bisa di mata dunia. Biarpun dia mengeluarkan benda seperti itu, dia tidak akan menimbulkan terlalu banyak perhatian. Yun Feng tidak menyangka akan bertemu Yan Ming ketika dia tiba. Lagi pula, General Manager Aliansi Timur dan Barat adalah orang yang sibuk dan jarang datang ke sini. Kebetulan sekali, ketika Yun Feng tiba, Yan Ming hendak pindah. Setelah Yun Feng tiba, dia membatalkan semua yang dia miliki. Yun Feng dengan singkat memberitahunya tentang ramuan itu. Bahkan Yan Ming, yang sangat teliti, merasa terkejut. Dia tidak bisa memahami level ramuan tingkat Master Zen, tapi ini mungkin pertama kalinya ada sesuatu yang melampaui level Grandmaster. Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Kamu menyerahkan barang yang begitu berharga kepadaku. Yan Ming mengangkat alisnya. Yun Feng terkekeh. Saya sudah menyerahkan Timur dan Aliansi Barat untukmu, apalagi sebotol ramuan. Saya percaya kamu. Yan Ming tertegun sejenak. Dia terkekeh dan menyimpan ramuannya. Aku pasti akan mengurus ini untukmu, tapi begitu ramuan tingkat Master Zen muncul, mungkin akan menimbulkan banyak keributan. Jiwa darah pasti akan mengetahuinya. Saat itu, jiwa darah pasti akan mencurinya. Saya sudah mempertimbangkan semua ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan anak harimau jika saya tidak masuk ke sarang harimau? Yan Ming mengangguk. Mengerti. Saat itu, kami akan menyiapkan lapisan pertahanan. Menurut apa yang kamu katakan, jiwa darah bukanlah satu-satunya yang tertarik ke sini. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Dia bisa membayangkan keributan yang disebabkan oleh munculnya ramuan tingkat Master Zen. Semua orang di benua ini mungkin akan terkejut. Dia bisa membayangkan betapa besarnya keinginan mereka terhadap botol ramuan ini. Pada saat itu, mereka pasti akan memperebutkan ramuan itu, dan dia tidak perlu peduli siapa yang mendapatkan botol ramuan ini pada akhirnya, selama itu bukan jiwa darah. Tujuan sebenarnya Yun Feng adalah memancing orang-orang tua itu keluar. Bab 1999, Sensasi Ramuan 4. PY, di mana kita harus melelangnya? Kata Yan Ming. Akan lebih mudah untuk mengatur pertahanan jika kita memilih tempat yang bagus. Yun Feng dan Kulanyi saling berpandangan. Yun Feng berkata dengan lembut,
mengapa kita tidak melakukannya di kota Chunfeng? Yan Ming tercengang. Yun Feng berkata, saya sangat akrab dengan daerah sekitar kota Chunfeng. Saya pasti akan berada di sana pada hari pelelangan. Kota Chunfeng terletak di sebelah hutan berkabut. Jika perlu, saya bisa bertanya pada keajaiban binatang buas untuk meminta bantuan. Tidak sulit bagi Yun Feng untuk meminta bantuan orang-orang di kedalaman hutan berkabut saat ini. Yan Ming terkekeh. Baiklah, kota Chunfeng. Sejak keluarga Yun melonjak ke langit, kota Chunfeng telah menjadi daerah yang sangat aneh di benua timur. Proses pendakian keluarga Yun juga merupakan proses di mana kota Chunfeng menjadi unik di benak setiap orang. Meski keluarga Yun tidak berakar lagi di sini, tempat ini tetap istimewa seperti dulu. Bagaimanapun, keluarga Yun sudah lama tinggal di sini. Ini bisa dikatakan sebagai tempat awal mula keluarga Yun di benua timur. Setelah keluarga Yun pergi, Kekaisaran Feng Yun diam-diam masih mengakui kemerdekaan kota Chunfeng. Meskipun keluarga Yun pergi, semua orang di kota memperlakukan keluarga Yun sebagai pemimpin dalam pikiran mereka, tanpa kecuali. Tidak peduli siapa mereka tidak berani memprovokasi kota Chunfeng dengan mudah. Bahkan keluarga De dan keluarga Sang tidak berani memberi perintah kepada kota Chunfeng begitu saja. Ketika aliansi Timur dan Barat bangkit, dunia memusatkan perhatian pada aliansi yang tak terbayangkan ini. Kota Chunfeng berangsur-angsur menghilang dari pandangan semua orang dan kembali normal. Namun, sebuah berita yang meledak-ledak membuat kota ini kembali menjadi pusat perhatian semua orang, menjadi tempat di mana badai akan segera terjadi. Tempat di mana ramuan tingkat Master Zen akan dilelang adalah kota Chunfeng. Kabar tersebut datang dari rumah lelang Aliansi Timur dan Barat. Itu adalah ramuan yang dibawa oleh General Manager Aliansi Timur dan Barat, Yan Ming. Berita itu langsung menyebar dengan cepat. Benua luas sepertinya sedang mendidih. Meskipun banyak orang yang belum memahami konsep tingkat Master Zen, mereka tahu bahwa botol ramuan ini unik dan belum pernah muncul sampai sekarang. Dalam sekejap, semua orang membicarakan tentang ramuan tingkat Master Zen. Mereka sangat penasaran dengan ramuan tingkat Master Zen, namun yang lebih penasaran lagi adalah apoteker yang membuat botol ramuan ini. Seorang apoteker tingkat Master Zen. Ketika berita terus menyebar, orang-orang dari Aliansi Timur dan Barat memasuki kota Chunfeng dan mulai mempersiapkan pelelangan. Kota Chunfeng segera menjadi kota bayangan kedua. Banyak orang yang datang dengan gila-gilaan, ingin melihat botol ramuan ini. Mereka ingin tahu siapa yang mendapatkan botol ramuan ini, dan terlebih lagi, mereka ingin tahu siapa Darmais tingkat Master Zen ini. Segalanya menjadi lebih rumit dari yang saya kira. Saya akan merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Yan Ming memandang Yun Feng, yang sedang duduk di sana, tanpa berkata-kata. Keduanya berada di kota Chunfeng saat ini. Aliansi Timur dan Barat sudah mulai melakukan persiapan penuh. Sejumlah besar orang membanjiri kota Chunfeng setiap hari. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kota bagaikan balon yang diledakkan dan menampung orang-orang dari segala penjuru. Keheningan di masa lalu telah hilang dan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Apa yang salah? Duduk di ruang tamunya, Yun Feng menyesap teh dengan santai. Rumah tua keluarga Yun masih belum berubah sama sekali. Yun Feng merasa ini sangat bagus. Semuanya seperti sebelumnya. Apa yang salah? Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang bertanya kepada saya siapa apoteker tingkat Master Zen ini? Yan Ming mengangkat alisnya dan mengusap pelipisnya dengan tangannya. Saya sudah menghitung lebih dari 100 orang. Saya sudah membalasnya ratusan kali. Nona muda, menurut Anda seberapa besar otak saya? Yun Feng mengerutkan bibirnya. Terima kasih. Yan Ming duduk. Kamu tidak tahu kalau para tetua persatuan apoteker itu seperti serigala lapar. Mereka bersikeras untuk mengetahuinya. Mereka sama sekali tidak percaya dengan jawabanku. Dan King dan Dansu bertanya langsung kepadaku apakah itu kamu? Yun Feng tersenyum lembut. Mata hitam Yan Ming berkilauan. Meski aku belum pernah menanyakannya padamu, tapi, botol ramuan ini memang milikmu. Itu bukan aku. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki kemampuan seorang guru Zen. Saya hanya bisa membuat ramuan tingkat Grandmaster paling banyak. Jika itu benar-benar aku tidak akan menyangkalnya. Yan Ming mengangguk. Kalau dibilang begitu, itu tidak benar. Namun, saya khawatir Dan King dan Dansu akan kecewa. Petik 2. Yun Feng tidak berdaya.
Tingkat seorang guru Zen, jika dia bisa mencapai tingkat seorang guru Zen pada usia ini, bukankah dia akan menantang surga? Tidak peduli siapa itu, jawaban saya adalah diberikan oleh seorang ahli untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kata Yan Ming. Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri beberapa hari ini. Banyak orang telah menyerbu kota Chunfeng. Ini akan segera menjadi tempat berkumpulnya badai terbaru. Saat itu, segala macam orang akan bersembunyi di dalam. Begitu pelelangan dimulai, arus bawah juga akan mulai melonjak. Aku tahu, saya harus merepotkan Anda untuk mengatur pelelangannya. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda daftar rincian semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Saya tidak akan melewatkan satupun dari mereka. Yan Ming berdiri. Aku akan mengatur akomodasinya. Semakin banyak orang yang membanjiri. Akan sangat merepotkan jika kita tidak menangani ini sesegera mungkin. Yan Ming berbalik dan hendak pergi. Yun Feng berdiri. Apakah ada yang bisa saya bantu? Yan Ming berhenti dan terkekeh. Dalam hal bantuan, Kulanyi melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan bagi Anda, luangkan waktu untuk berjalan-jalan dan lihat siapa di antara orang-orang yang datang karena ketenaran Anda yang menyembunyikan sesuatu. Anda akan memberikan bantuan besar kepada saya. Yun Feng tidak berdaya. Bagaimanapun, dia akan melakukan itu. Itu tidak akan dianggap membantunya. Mengerti. Yan Ming tersenyum lembut lalu berbalik untuk pergi. Yun Feng duduk di aula sendirian dan merenung. Kulanyi mengikutinya untuk membantu dan tidak bersama Yun Feng. Yun Feng telah mengamati dalam kegelapan beberapa hari ini. Benar-benar ada berbagai macam orang. Kemungkinan besar orang-orang dari jiwa darah sudah bersembunyi. Nona muda, apakah kamu ingin makan? Kepala pelayan tua itu berjalan sambil tersenyum. Yun Feng tersenyum lembut. Tidak dibutuhkan. Aku akan keluar sebentar. Hanya ada 3 pelayan di keluarga Yun saat ini dan mereka setia kepada keluarga Yun. Kabar kepulangan Yun Feng kali ini tidak bocor sama sekali, yang menunjukkan betapa setianya mereka kepada keluarga Yun. Kepala pelayan tua itu mengangguk dan pergi sambil tersenyum. Yun Feng berdiri dan mengeluarkan topeng 1000 bayangan, memakainya. Segera, dia menciptakan wajah baru. Yun Feng mengetukkan ujung kakinya dengan lembut dan tubuhnya sudah keluar dari rumah tua keluarga Yun menuju jalan yang bising sekarang. Yun Feng melihat kerumunan orang yang melewatinya. Kota ini benar-benar penuh saat ini. Semua toko di jalan itu baik-baik saja. Awalnya hanya ada beberapa hotel kecil di kota Chunfeng, tetapi sekarang jumlahnya banyak. Suplai masih tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sebagai tanggal lelang tiba, lebih banyak orang akan datang ke kota. Semakin banyak orang yang berdatangan. Menjaga ketertiban adalah tugas yang sulit. Semua prajurit tentara Yun ada di sini untuk menjaga ketertiban. Mereka semua memiliki rasa memiliki dan akan melakukan yang terbaik. Yun Feng tidak mengujinya sama sekali. Dia sepenuhnya menahan auranya dan berubah menjadi orang biasa. Tidak lama setelah dia berjalan di jalan, lebih dari lusinan gelombang aura pendeteksi telah menyapu dirinya. Mereka semua sangat kuat. Banyak master akan berkumpul di sini kali ini untuk minum sebotol ramuan tingkat Master Zen. Menurutmu ramuan tingkat Master Zen itu apa? Orang di sebelahnya sedang berdiskusi dengan antusias. Bagaimana saya tahu? Saya belum pernah mendengar konsep tingkat Master Zen di masa lalu. Sekarang tiba-tiba muncul, itu pasti sangat, sangat kuat. Kudengar itu bahkan lebih tinggi dari ramuan tingkat Grandmaster. Aku belum pernah melihat ramuan tingkat Grandmaster. Itu benar, aku juga belum pernah melihatnya. Namun, bukankah akan lebih baik lagi jika saya cukup beruntung bertemu dengan seorang guru Zen? Saya ingin tahu apakah rumah lelang akan menetapkan persyaratan apapun. Mungkin akan sangat sulit bagi orang biasa seperti kita untuk melihatnya. Kamu benar, seseorang yang bisa bersaing untuk mendapatkan ramuan seperti itu pastilah bukan orang yang sederhana. Aku ingin tahu master mana yang akan muncul. Siapa yang pada akhirnya akan meminum sebotol ramuan ini? Itukah yang kamu khawatirkan? Saya sangat penasaran dengan apoteker tingkat Master Zen ini. Petik 2. Bukankah General Manager Yan mengatakan bahwa botol ramuan ini diberikan oleh seorang ahli? Dia bahkan tidak tahu siapa ahlinya. Bagaimana kita bisa bertemu dengannya? Kamu tidak mengerti itu, kan? Ini adalah tabir asap. Banyak orang yang menebak bahwa apoteker tingkat Master Zen ini adalah Master Yun Feng. Tuan Yun Feng, itu benar. Pikirkan tentang itu.
Bakat Lord Yunfeng dalam ramuan dipuji oleh para tetua Persatuan Apoteker. Bukankah ahli apoteker yang memiliki hubungan dekat dengan General Manager Yan Lord Yunfeng? Jika kamu berkata begitu, memang benar begitu. Hanya Tuan Yunfeng. Itu benar. Jadi, Tuan Yunfeng benar-benar tiada bandingannya. Dengan orang seperti itu yang menjaga aliansi Timur dan Barat, apakah kita akan kalah? Mendengar diskusi seperti itu, Yunfeng sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, tersenyum dan terus berjalan ke depan. Ini bukan pertama kalinya komentar seperti itu muncul. Meskipun Yunfeng ingin menghindarinya, tampaknya kerumunan itu bersikeras untuk memberinya gelar ini sekarang. Yunfeng menjadi lebih tenang dan tenang saat dia berjalan di tengah kerumunan. Dia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu setelah mendengar begitu banyak. Dia menatap semua orang dengan mata hitamnya. Jika jiwa darah benar-benar bersembunyi di antara mereka, mereka mungkin akan sangat berhati-hati dan tidak akan mengekspos diri mereka sampai saat kritis. Melewati jalan-jalan yang ramai di sepanjang jalan, Yunfeng perlahan menemukan bahwa ada juga banyak aura binatang ajaib bercampur di antara manusia. Itu masuk akal. Berita ini mungkin akan lebih sensasional lagi di dunia binatang ajaib. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mengetahuinya. Binatang ajaib yang bergabung dengan aliansi Timur dan Barat tentu berhak mengetahuinya terlebih dahulu. Tidak perlu menghabiskan banyak usaha untuk menyelinap masuk dan bertanya-tanya. Mereka bahkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi yang adil dan jujur. Inilah keuntungan mutlak bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Saudara api kecil, guruku pasti akan datang. Sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinga Yunfeng. Suara ini adalah King King. Saya tidak tahu apakah guru akan datang. Suara tenang Little Fire yang luar biasa muncul. Yunfeng melihat ke depan dengan mata hitamnya. Bukankah Xia King dan api kecil berjalan bersama? Dia memang pergi untuk mencari King King. Api kecil tiba-tiba mengangkat mata hitamnya. Saat ia bertemu dengan tatapan Yunfeng, ia tercengang. Menguasai. Jangan katakan apapun. Ayo temui aku malam ini. Yunfeng berbalik dan pergi. Api kecil menurunkan mata hitamnya. Ya. Saudara api kecil, ada apa? Xia King berbalik. Mata hitam api kecil berkilauan dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tidak ada apa-apa. Babak 2000, penutupan, 1. Yunfeng berjalan keliling kota dan tidak tinggal lebih lama lagi. Masih ada waktu sampai pelelangan. Orang-orang yang dia harapkan untuk muncul tidak akan datang lebih awal pada saat ini. Kebanyakan dari mereka hanyalah orang-orang yang menonton drama tersebut. Pukul 10 sore, Yunfeng kembali ke rumah dengan tenang. Dia lebih memedulikan masalah antara api kecil dan King King dalam pikirannya. Dia ingin mengetahui pendapat api kecil tentang King King. Jika binatang ajaib dan manusia bisa bersama dan bahagia, dia tidak akan mengatakan apapun. Little Fire adalah pasangan dan temannya yang telah melalui hidup dan mati bersamanya. King King adalah satu-satunya murid yang dia hargai. Bukannya tidak ada yang menunjukkan kekaguman pada Yunfeng dalam beberapa dekade terakhir, tapi Yunfeng hanya menjadikan Xia King sebagai muridnya. Xia King bukanlah yang paling berbakat, dan Xia King tidak memiliki kepribadian terbaik. Namun, Yunfeng menyukainya. King King sama dengannya. Dia bekerja keras selangkah demi selangkah dan tidak pernah gentar atau mengaku kalah. Malam itu sepi. Kota Chunfeng masih terang benderang dan berisik. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi selama lebih dari 1 dekade. Tidak pernah sepi di tengah malam. Itu sudah berlangsung beberapa hari. Rumah tua keluarga Yun sangat sepi. Semua kebisingan sepertinya terhalang. Tepatnya, tidak ada yang berani mengganggu tempat ini dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah rumah keluarga Yun. Yunfeng keluar dari rumah tua keluarga Yun dan langsung berlari ke hutan berkabut di dekatnya. Tentara bayaran yang ditempatkan di sini sudah pergi. Dalam situasi saat ini, keberadaan aliansi Timur dan Barat membuat sebagian besar tentara bayaran kehilangan pemikiran untuk menghasilkan banyak uang. Berburu binatang ajaib cukup berbahaya. Lebih baik bekerja untuk aliansi Timur dan Barat. Hutan berkabut terdiam. Yunfeng duduk di pohon tinggi dengan punggung bersandar pada batang pohon lebar. Dia melihat lampu yang masih menyala di Chunfeng. Kota di kejauhan melewati dedaunan dengan mata hitamnya dan menunggu dengan tenang. Desir. Bayangan hitam muncul di tiup angin malam. Ada bintik-bintik api berkilauan di tubuhnya di malam hari,
menimbulkan tanda merah samar di udara. Api kecil, yang sedikit lebih panjang namun tetap memiliki wajah yang sangat imut, berdiri di depannya. Yun Feng menguasai. Yun Feng menatap api kecil yang agak asing di depannya. Kepribadiannya telah berubah. Dia selalu mengira itu karena elemen kegelapan, tapi dia sepertinya telah melupakan satu kemungkinan, yaitu perubahannya sendiri. Aku sudah meneleponmu berkali-kali sebelumnya. Kenapa kamu tidak menjawabku? Yun Feng mengangkat alisnya dengan ekspresi serius dan bahkan ada sedikit nada dingin dalam kata-katanya, yang jelas membuat api kecil tercengang. Guru tidak bertanya tentang Xia Qing. Jawab aku. Ekspresi Yun Feng menjadi lebih dingin. Apakah saya terlalu baik terhadap Anda, begitu baik hingga Anda berpikir Anda bisa mengabaikan panggilan guru? Ekspresi api kecil berubah. Bukan itu. Ini adalah kesalahanku. Yun Feng memandang api kecil dengan sungguh-sungguh. Sejak kamu bangun, ada beberapa hal yang berbeda. Kenapa tepatnya? Api kecil mengerutkan kening dan tetap diam. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kecil. Api, jika kamu tidak ingin mengikutiku lagi, aku tidak akan memaksamu. Tubuh Little Fire tiba-tiba menegang dan ada rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara rendah, bukan itu masalahnya. Hanya saja setelah aku terbangun kembali, ada sesuatu di hatiku yang mulai bergerak gelisah. Semakin bodoh dan tidak nyaman hal ini, semakin sedikit aku bisa mengendalikan elemenku. Saya sangat cemas. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Yun Feng bingung. Api kecil menarik napas dalam-dalam dan bola api tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bentuk binatang ajaib dari serigala awan api muncul dan sayap hitamnya perlahan terbuka. Api berwarna merah tua menyebar dengan suhu yang sangat panas dalam sekejap. Tuan, awalnya ada elemen kegelapan di tubuhku, tapi itu hanya sedikit. Setelah saya terlahir kembali kali ini, elemen kegelapan di tubuh saya secara bertahap menelan elemen api saya sendiri. Hati Yun Feng bergetar. Dia melirik serigala awan api. Warna gelap telah menyebar dari sayap serigala awan api hingga punggungnya. Meski hanya sebagian kecil, kecepatan penyebarannya terlalu mencengangkan. Bukannya saya tidak menanggapi panggilan guru. Hanya saja, aku tidak mendengarnya sama sekali. Kilatan rasa sakit melintas di mata serigala awan api. Yun Feng bahkan lebih terkejut lagi. Serigala tidak mendengarnya. Little Fire tidak mendengar komunikasi telepatinya. Apakah ini berarti kontrak koneksi mereka melemah secara tidak dapat dijelaskan? Jika ini terus berlanjut, kontrak antara aku dan guru suatu hari nanti akan hilang sepenuhnya. Saya tidak ingin ini terjadi. Dengan raungan yang dalam, suara serigala awan api penuh dengan kesakitan. Saya tidak ingin meninggalkan sisi guru, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Jangka waktu saya jauh dari guru membuktikan tebakan saya. Kontrak antara saya dan guru melemah lagi. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan cincin api kontrak. Api kecil, apakah melemahnya kontrak di antara kita ada hubungannya dengan cincin kontrak ini? Saat Anda tertidur, retakan tiba-tiba muncul di cincin kontrak. Tahukah kamu? Retak. Api kecil tercengang. Aku tidak tahu. Saya tidak bisa merasakan apapun saat saya tertidur. Retakan muncul. Bagaimana mungkin? Yun Feng mengerutkan kening. Tampaknya kerusakan pada cincin kontrak telah sangat mempengaruhi hubungan antara pemanggil dan binatang ajaib yang dikontrak. Dua retakan telah menyebabkan akibat seperti itu. Jika ada beberapa celah lagi, cepat atau lambat kontrak di antara kita akan putus. Yun Feng dan api kecil mempunyai kontrak tuan pelayan. Jika mereka secara paksa membatalkan kontak, pemanggil akan menderita banyak kerusakan, yang sangat merugikan Yun Feng saat ini. Aku ingin tahu apakah retakan pada cincin kontrak bisa diperbaiki, bisik Yun Feng. Dia juga tidak ingin kehilangan api kecil. Bahkan jika ada yang lebih baik. Binatang ajaib dalam elemen api, di mana dia bisa menemukan serigala awan api yang begitu unik. Selain itu, tidak ada yang bisa menggantikan persahabatan mereka selama ini. Kamu tidak bisa mengendalikan elemen api di tubuhmu. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan retakan pada ring. Melemahnya koneksi kami juga berdampak pada Anda. Tampaknya hal yang paling penting adalah mengatasi celah-celah ini. Ada solusinya. Api kecil tampak sedikit terkejut. Sangat tertekan selama periode waktu ini. Itu membuat frustrasi dan cemas. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, mau tak mau dia merasa tercerahkan.
Aku tidak akan meninggalkanmu, kata Yun Feng. Mata serigala awan api mengecil dan telinganya bergerak sedikit. Yun Feng bangkit dan berjalan mendekat, membelai kepala berbulu serigala awan api dengan tangannya. Api kecil sangat patuh. Kamu belum mengatakan sepatah kata pun kepadaku akhir-akhir ini. Apakah kamu begitu cemas hingga tidak percaya padaku? Babak 2001, Penutupan, 2. Bukan itu, kata api kecil dengan suara rendah. Saya tidak bisa mengendalikan elemen api dengan baik. Saya khawatir invasi elemen gelap akan mengganggu rasionalitas saya. Jika saya menyakiti guru. Jadi, kamu bersembunyi jauh. Apakah kamu tidak akan menemuiku? Yun Feng membesarkannya. Alis, telinga serigala awan api bergerak. Jika memang ada hari di mana aku kehilangan akal sehatku, aku lebih baik mati sendirian di sudut yang kosong. Yun Feng sedikit terkejut. Dia akhirnya mengerti apa yang dipikirkan oleh serigala awan api ini. Dia harus mengakui bahwa dia mengabaikan perasaan api kecil. Ia kesakitan sendirian. Jika dia tidak bertemu dengannya di sini hari ini, kemungkinan besar mereka berdua akan terpisah. Itukah alasan kamu bersama King King? Kamu hanya diperbolehkan bersamanya sebentar karena kamu memutuskan untuk mati sendirian. Api kecil tersenyum kecut. Tuan, Anda benar tentang segala hal. Anak itu, memang itulah yang saya pikirkan. Jika aku memiliki jangka waktu seperti itu, aku tidak akan menyesal meskipun aku mati begitu saja. Saudara api, kamu terlalu bodoh. Suara Lan Yi terdengar. Kemudian, beberapa binatang yang tersisa semuanya berbicara. Anak kecil, bukannya aku ingin memarahimu, tapi kamu terlalu egois. Bagaimana Yun Feng kecil bisa meninggalkanmu sendirian? Saudara api kecil, jangan kecewa. Anda harus menenangkan diri. Xiao Feng akan membantumu. Kami akan membantumu juga. Cek, aku tidak menyangka kamu begitu pelin-pelan. Apa yang Anda maksud dengan menemukan sudut di mana tidak ada seorang pun? Tidakkah kamu merasa tercekik? Jika itu masalahnya, aku pasti akan menertawakanmu sampai mati. Yun Feng tetap diam, tapi ada senyuman di benaknya. Api kecil layak mendapat pukulan di kepalanya. Apa yang dipikirkannya? Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Serigala awan api mendengarkan dengan tenang pada awalnya. Pada akhirnya, ia tidak tahan lagi dan akhirnya berteriak dengan suara pelan, "Sudah selesai. Jangan berpikir kamu bisa terus memarahiku hanya karena aku tidak mengatakan apa-apa." Yun Feng tersenyum. Benar, ini adalah api kecil. Bocah lelaki pemarah dan sangat imut di masa lalu itu adalah penampilan aslinya. Hei, anak kecil itu marah sekali. Saudari Hua tersenyum sangat bahagia. Serigala awan api tampak malu. Jika beberapa orang ini keluar, bola api mungkin akan menyembur begitu saja. Cek, kamu masih marah. Kupikir kamu akan terus berpura-pura. Erlei sangat menghina. Api kecil tampak semakin malu. Lan Yi dan Yao Yao lebih murah hati. Saudara Fire, kamu akhirnya kembali normal. Saudara api kecil akhirnya pulih. Jika tidak, Xiao Feng akan khawatir. Api kecil merasa sangat malu. Cukup, aku tahu aku salah kali ini. Berhenti berbicara. Baiklah, berhenti bicara. Api kecil tahu bahwa kalian semua melakukan ini karena kebaikan. Yun Feng dengan cepat berkata dan akhirnya menghentikan beberapa binatang ajaib untuk berbicara. Api kecil mengangkat mata hitamnya dan menatap Yun Feng. Menguasai. Aku tahu kamu lebih memilih menghancurkan dirimu sendiri daripada menyakitiku sama sekali. Namun, hilangkan pikiran tersebut dari pikiran Anda mulai sekarang. Meski kontrak kita hilang, aku masih bisa membuat kontrak denganmu lagi. Tentu saja, jangan mempermainkanku seperti yang kamu lakukan pertama kali, atau aku tidak akan menahan diri. Hati api kecil bergetar hebat. Tiba-tiba ia melebarkan mulut serigalanya dan terkekeh. Ya, meski kontraknya hilang, kami masih bisa membuat kontrak baru. Menguasai. Ayo ke punggungku. Mendengar api kecil menjadi ceria kembali, Yun Feng pun tertawa keras dan melompat ke punggung serigala awan api. Serigala awan api melebarkan sayapnya dan menghentakkan keempat kakinya. Tubuhnya yang berwarna merah tua telah melompat ke langit dengan tanda merah. Antara saya dan King King, saya akan memberikan penjelasan yang jelas kepada guru. Aku tidak akan menyakitinya, kata api kecil dengan suara rendah. Yun Feng mengangguk dan menepuk lehernya dengan tangannya. Bukannya aku tidak tahu perasaanmu padanya.
Jika itu benar-benar mungkin terjadi antara binatang ajaib dan manusia, aku tidak akan keberatan denganmu, selama kamu bisa bahagia. Api kecil tersenyum kecut. Ia berhenti di langit dan melihat ke suatu tempat dengan mata hitamnya. Jika ada kemungkinan antara binatang ajaib dan manusia, bagaimana bisa ada perbedaan batas yang begitu jelas? Ada perbedaan besar antara binatang ajaib dan manusia. Belum lagi kedua belah pihak telah saling membenci sejak zaman kuno, bahkan tanpa ini, orang asing tidak akan bisa tinggal di sana dan akan kehilangan sepenuhnya di Neena. Maksud Anda? Yun Feng mengerutkan kening. Dia agak mengerti apa yang dipikirkan api kecil dalam benaknya. Ia sedang memikirkan King King. Bagaimana manusia bisa berdiri di antara binatang ajaib? Api kecil menarik napas dalam-dalam dan hendak mengatakan sesuatu, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sudah waktunya untuk memberitahu saya apa pendapat Anda tentang saya. Yun Feng tercengang. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Xia King dengan tampilan yang rumit. King Ching. Yun Feng melompat dari punggung api kecil. Xia King berhasil tersenyum. Aku senang melihatmu, tapi ternyata aku tidak bisa tersenyum apapun yang terjadi. Yun Feng terdiam. Api kecil tidak menyembunyikan apapun, seolah ingin menjelaskan semuanya saat ini. Senang sekali kamu ada di sini. Memang ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu. Xia King tersenyum kecut. Aku tahu itu. Kamu begitu lembut dan baik padaku. Bagaimanapun, itu hanyalah ilusi. Itu tidak nyata sama sekali. Dulu aku menghindarimu dan diriku sendiri, tapi aku harus memberitahumu sekarang bahwa aku menyukaimu, Xia King. Gadis seperti itu sudah lama sekali merasuki hatiku. Saat itu, aku belum tahu apa itu perasaan manusia, tapi belakangan aku tahu betul bahwa gadis ini mengajariku apa itu rasa suka dan perhatian. Hal-hal ini tidak dapat dialami dalam garis keturunan dingin binatang ajaib. Adik kecil api, mata Xia King basah. Dia benar-benar ingin mendengar penegasannya. Dia sangat ingin mendengar pengakuan cinta ini. Namun, mengapa hatinya begitu sakit saat ini? Aku menyukaimu, Xia King. Aku tidak akan menghindari perasaanku padamu lagi, tapi di saat yang sama, mulai detik ini, aku akan membiarkanmu meninggalkan duniaku selamanya. Aku tidak akan menyukaimu lagi, tidak sama sekali. Xia King tiba-tiba menjadi pucat dan mengepalkan tangannya erat-erat. Yun Feng mengerutkan bibirnya ke samping dan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara. Mengapa? Apakah benar-benar tidak dapat diatasi antara binatang ajaib dan manusia? Saya tidak percaya. Xia King meraung, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum. Dia tidak mau, marah dan gelombang rasa sakit di lubuk hatinya. Babak 2002, dipukuli, 1. Kamu tidak percaya. Itulah perbedaan antara binatang ajaib dan manusia. Serigala awan api tidak pernah sendirian. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup di dalam api? Kelompok Cloud Wolf. Xia King, beritahu aku. Semua suara Xia King menghilang. Dia hanya melihat dengan linglung dengan mata hitamnya. Apa yang dikatakan api kecil terus bergema di benaknya, dia menggigit bibirnya dengan keras. Meski begitu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Anda tidak membiarkan saya mencoba. Bagaimana Anda tahu bahwa ini tidak akan berhasil? King Ching. Yun Feng akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, namun api kecil tertawa terbahak-bahak dan melangkah ke udara dengan kilatan kegelapan di mata serigalanya. Manusia sangat sombong. Xia King, tidak terkecuali kamu. Mendengar apa yang dikatakan api kecil, pupil mata Xia King mengecil. Dia tahu bahwa dia pasti akan mengatakan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Api kecil tersenyum kejam. Ini adalah senyuman unik dari binatang ajaib. Xia King, aku tidak akan pernah hidup di dunia manusia. Ini tidak sesuai dengan sifat binatang ajaib. Binatang ajaib pada dasarnya egois. Bahkan jika kamu bersedia, rasku tidak akan mengakomodasi kamu. Xia King tetap diam. Api kecil melanjutkan, Xia King, sebagai manusia, bagaimana kamu bisa melahirkan binatang ajaib? Merupakan suatu penghinaan di mata binatang ajaib untuk memiliki anak antara binatang ajaib dan manusia. Anda bisa mentolerir ini, tapi bagaimana dengan keturunan Anda? Xia King mau tidak mau mengepalkan tangannya lebih erat lagi. Serigala awan api mengangkat kepalanya. Lagi pula, dengan kekuatanku, tidak sulit bagiku untuk menjadi pemimpin lomba. Saat itu, jika kamu mengikutiku,
kamu akan menjadi satu-satunya nodaku. Api kecil. Yun Feng harus memarahinya. Mata serigala itu berbinar dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Xia Qing tiba-tiba tersenyum dan mengangkat wajah kecilnya, mata hitamnya dalam. Jangan menghina perasaanku. Anda tidak perlu terus-menerus mengucapkan kata-kata merendahkan seperti itu. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan mengganggumu lagi, apalagi menyia-nyiakan perasaanku padamu. Setelah mengatakan itu, Xia Qing memandang Yun Feng. Tuan, biarkan aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Xia Qing berbalik dan pergi dengan cepat. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa melihat Xia Qing pergi. Serigala awan api berdiri di samping dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu harus begitu kejam? Bagaimana mungkin Qing tidak memahami perbedaan di antara kalian? Jika dia ingin bersamamu, mengapa kamu harus menolaknya dengan begitu kejam? Jika saya mengatakan hal ini padanya sebelumnya, saya tidak akan melakukan ini hari ini. Saya bertanggung jawab atas segalanya. Api kecil berbisik. Ia mengangkat kepala serigala dan menutup matanya. Baginya, ini adalah akhir terbaik. Seharusnya tidak ada perasaan apapun antara binatang ajaib dan manusia. Kalaupun ada, tidak akan ada hasilnya. Api kecil, kata Yun Feng. Serigala awan api menggelengkan kepalanya. Bagus kalau dia mengerti apa yang aku katakan tadi. Mustahil bagi manusia untuk bertahan hidup di antara binatang ajaib. Bahkan jika dia bisa, dia harus menderita penghinaan yang tak terbayangkan. Yun Feng terdiam. Jika itu masalahnya, dia tidak tega melihat Qing menderita seperti itu. Jika itu adalah api kecil, tentu saja tidak. Jika gadis itu diberi secercah harapan, dia pasti akan melakukan yang terbaik dan meneruskan penghinaan tersebut. Hasilnya mungkin tidak bagus. Mengerti, ini memang hasil terbaik, kata Yun Feng. Api kecil terkekeh. Aku belum pernah mengucapkan kata, suka, padanya sampai sekarang, akhirnya aku mengatakannya sekarang, tapi, itu berarti semuanya sudah berakhir selamanya. Hubungan terkadang sangat kontradiktif. Mereka jelas saling mencintai, tapi mereka tidak bisa bersama. Mereka bisa saja bersama, tapi mereka mungkin tidak bisa tetap bersama selama sisa hidup mereka. Betapa beruntung dan bahagianya bisa tetap bersama orang yang dicintai seumur hidup. Keesokan harinya, yang mengejutkan Yun Feng adalah Xia Qing lah yang datang ke keluarga Yun pagi-pagi sekali. Xia Qing datang dengan gembira saat dia melihat Yun Feng dengan senyum cerah di wajahnya. Tuan, saya di sini. Yun Feng tersenyum ringan. Dia masih sedikit khawatir dalam pikirannya, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh menyentuh luka ini. Tidak buruk membiarkannya sembuh perlahan. Ya, Yun Feng berjalan mendekat dan menyentuh bagian atas kepala Xia Qing. Xia Qing lebih pendek dari Yun Feng. Wajahnya masih muda dan dia masih terlihat seperti anak yang belum berpengalaman. Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Saya tidak bisa memikirkan orang lain ketika ramuan tingkat Master Zen muncul. Itu pasti ulah guru. Benar, Xia Qing sangat senang dengan kebanggaan di mata dan hatinya. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Jika dunia mengira dia yang melakukannya, biarlah. Tuannya tidak ingin diganggu, jadi dia tentu harus mengurus semuanya. Guru telah mencapai tingkat guru Zen di bidang farmasi. Itu hebat. Tidak ada orang lain di dunia farmasi saat ini yang dapat mengalahkan Anda. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Nak, andai saja kamu mau bekerja lebih keras dalam membuat ramuan. Xia Qing tersenyum tak berdaya. Saya tidak berbakat seperti Anda, guru, apalagi mencapai level seperti itu di usia Anda. Yun Feng tersenyum. Ceritakan padaku bagaimana kamu berkultivasi hari ini. Xia Qing terkekeh. Guru dan murid mengobrol sebentar di bawah sinar matahari singkat. Saat ini, beberapa sosok di luar rumah tua keluarga Yun datang. Mereka berdiri lama di depan pintu keluarga Yun dan akhirnya mengetuk. Apa ada orang di sini? Mendengar ketukan di pintu, Yun Feng dan Xia Qing sama-sama bingung. Xia Qing mengerutkan kening. Apakah seseorang datang memintamu memberi mereka ramuan itu secara pribadi? Yun Feng mengerutkan kening. Tidak peduli siapa orangnya, mari kita lihat siapa mereka yang datang. Dia memutar pergelangan tangannya dan topeng 1000 bayangan benar-benar mengubah penampilan Yun Feng. Dia bangkit dan berjalan keluar. Dia ingin melihat siapa orang tak diundang ini.
Kepala pelayan tua itu segera membukakan pintu dan membukanya. Tiga pemuda serius berdiri di luar. Sebelum kepala pelayan tua itu bisa mengatakan apapun, ketiga pemuda itu sudah berkata, apakah Yun Feng ada di sini? Tidak ada banyak kesopanan dalam kata-kata mereka, seolah-olah Yun Feng biasa saja di mata mereka. Kepala pelayan tua itu tertegun sejenak. Lalu, dia terkekeh pelan. Nona muda sudah lama tidak kembali ke rumah tua. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus pergi ke markas besar keluarga Yun. Ketiga pemuda itu mengerutkan kening dan menatap kepala pelayan tua itu dengan sangat kasar. Lelang ramuan diadakan di kota Chunfeng. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Kita akan tahu apakah dia ada di sini atau tidak saat kita masuk. Ketiga pemuda itu hendak masuk dengan paksa. Melihat itu, kepala pelayan tua itu segera memblokir mereka dengan tubuhnya. Apa maksudnya ini? Bagaimana kamu bisa masuk ke keluarga Yun? Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Yun? Minggir, salah satu anak muda segera mengulurkan tangan dan mendorong kepala pelayan tua itu. Tubuh kepala pelayan tua itu segera terbang ke samping dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sama sekali. Hembusan angin bertiup dan menyelimuti tubuh kepala pelayan tua itu, mendarat dengan lembut di tanah. Mata hitam ketiga pemuda itu langsung menjadi gelap saat melihat ini. Dua wanita muda berjalan keluar di depan mata mereka. Salah satunya berpenampilan biasa dan yang lainnya agak cantik. Jika kamu di sini untuk mencari seseorang, bukankah kamu harus lebih sopan? Kata wanita berpenampilan biasa itu. Wajah ketiga pemuda itu menjadi gelap. Kamu Yun Feng. Bab 2003, dipukuli, 2. Wanita berpenampilan biasa itu tertawa terbahak-bahak. Saya tidak bisa dibandingkan dengan penampilan Yun Feng. Mengapa kamu mencari Yun Feng? Saya dapat menyampaikan pesan tersebut kepada Anda. Ketiga pemuda itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, saya mencarinya hanya untuk satu hal. Beri kami sebotol ramuan Master Zen itu. Saya pasti akan memberi Yun Feng harga yang memuaskan. Wanita berpenampilan biasa itu terkekeh. Permintaan ini terlalu berlebihan. Semua orang tahu bahwa ramuan itu akan dilelang di depan umum. Beritanya sudah menyebar. Jika kita membuat kesepakatan secara pribadi, aliansi Timur dan Barat mungkin akan berada dalam posisi yang sulit. Yun Feng juga sama. Kami tidak peduli tentang itu. Jika dia bersedia, buatlah syarat. Jika dia tidak setuju, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ketiga pemuda itu tampak garang. Xia Qing berkata, jika kamu mengatakan tidak, apakah kamu akan mencurinya dengan paksa? Selama kita bisa mendapatkan ramuannya, tidak masalah apa yang kita lakukan. Yun Feng tidak bisa membuat ramuan tingkat Master Zen. Jika dia bersedia memberitahu kita siapa yang membuat ramuan itu, kita bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Yun Feng mencibir dalam pikirannya. Sungguh sikap yang arogan. Sungguh tiga anak yang sombong. Jika mereka benar-benar berpikir mereka bisa keluar dan memamerkan kekuatan mereka, mereka terlalu tidak berpengalaman. Kalian bertiga cukup berani. Sepertinya kamu tidak akan kalah dari Yun Feng dan yang lainnya. Petik 2. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Anda hanya perlu menyampaikan pesannya. Beri dia 3 hari. Jika dia menolak, kami pasti akan mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan hendak pergi. Yun Feng kedinginan, mengira mereka cukup bodoh. Mereka tidak masuk akal di keluarganya dan bahkan menyerang rumahnya. Mereka ingin pergi setelah mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Bang! Aliran kekuatan mental menghantam dengan keras dan mendarat di kaki ketiga pemuda itu. Ketiga pemuda itu segera berbalik dengan tatapan muram. Yun Feng tersenyum. Yun Feng memintaku untuk berjaga di sini. Ini rumahnya. Jika kamu begitu sombong dan aku melepaskanmu begitu saja, tidak masuk akal bagiku untuk tinggal di sini. Jika kamu membuat kami kesal, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Bahkan Yun Feng mungkin bukan tandingan kami, apalagi kamu. Yun Feng tertawa keras. Benar-benar, dia menggenggam tangannya dengan kuat dan perpaduan elemen segera selesai. Energi banyak elemen perlahan menyebar. Rahang Xia Qing ternganga karena terkejut. Kekuatan gurunya meningkat pesat lagi. Ketiga pemuda itu juga mengangkat tangan dan energi bertarung melonjak, seolah ingin menyerang dari 3 arah. Namun, sebelum mereka melakukan apapun, Yun Feng telah melemparkan fusi elemen dan meledakkannya seketika.
Mereka bertiga membelalak karena terkejut. Langkah apa itu? Dalam ledakan tersebut, mereka bertiga mundur dengan panik. Tidak peduli seberapa cepat mereka tetap terpengaruh. Sebelum mereka bertiga bisa mengatur napas, sesosok tubuh telah menyerang. Bang, bang, bang. Beberapa pukulan keras menghantam ketiga pemuda ini berturut-turut, langsung membuat mereka menjerit kesakitan. Pada akhirnya, mereka bertiga jatuh ke tanah tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali, terlihat sangat berantakan. Yun Feng berjalan selangkah demi selangkah dan ketiga pemuda itu mundur dengan putus asa. Yun Feng berjalan di depan mereka bertiga dan menatap mereka dari atas. Dia perlahan-lahan menyipitkan mata hitamnya dan berkata dengan dingin, "Kamu cukup kuat. Jika Anda tidak meremehkan musuh, saya harus bekerja keras." "Ah, siapa kamu?" Ketiga pemuda itu memandang Yun Feng dengan sedikit panik di mata mereka. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya lagi. "Siapa saya? Saya tahu dari nada dan bahasa Anda bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang Yun Feng, itulah sebabnya Anda begitu kasar. Di benua ini, semua pembangkit tenaga listrik tahu bahwa fusi elemen adalah keahlian Yun Feng. Penggabungan elemen. Kamu adalah Yun Feng." Yun Feng perlahan menurunkan tubuhnya dan menatap ketiga pemuda yang wajahnya penuh keterkejutan. Dia berbisik dengan dingin, "Siapa, kamu?" Kami, ketiga pemuda di tanah saling memandang dan mau tidak mau mundur beberapa langkah ke tanah. "Kamu tidak perlu peduli siapa kami. Selama Anda bersedia memberi kami sebotol ramuan ini, Anda pasti mendapat manfaat. Jika kamu tidak mau menyerahkan ramuannya, katakan saja padaku siapa apoteker yang membuat ramuan itu." "Manfaat? Saya ingin mendengar manfaat apa yang akan Anda berikan kepada saya," kata Yun Feng dengan tenang sambil berdiri tegak. Melihat Yun Feng berada agak jauh dari mereka, ketiga pemuda itu akhirnya bangkit dari tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka menepuk-nepuk pakaian mereka dengan kerikil dan debu dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Biji terhebat, atau binatang ajaib terhebat?" "Sombong sekali." Xia Qing berjalan mendekat. Yun Feng melambaikan tangannya dan meminta Xia Qing untuk tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah menurutmu kamu bisa meyakinkanku dengan hal-hal ini? Saya punya barang-barang ini. Anda tidak perlu memberikannya kepada saya." Ketiga pemuda itu tampak agak malu. Salah satu dari mereka berkata, "Kami dari Aliansi Pembunuh." "Aliansi Pembunuh?" Yun Feng mengerutkan kening. Xia Qing juga bingung. "Saya belum pernah mendengar organisasi seperti itu. Aliansi Pembunuh. Anda pasti belum pernah mendengarnya. Aliansi Pembunuh tidak pernah muncul di mata dunia dan selalu berada dalam keadaan rahasia dan tidak menonjolkan diri. Jika Master Aliansi tidak tertarik dengan ramuan tingkat Master Zen, maka Aliansi Pembunuh tidak akan melakukan apapun. Jika ketua aliansimu menginginkannya, mengapa dia tidak mengatakannya sendiri? Terlalu tidak sopan mengirim kalian bertiga ke sini," kata Yun Feng sambil melambaikan tangannya. "Kembali. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus menunjukkan ketulusan. Master Aliansi Anda jelas tidak memiliki pemahaman ini. Beraninya kamu berbicara tentang Master Aliansi." Seorang pria muda tidak bisa menahan perasaan marah dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dua pemuda lainnya dengan cepat menghentikannya. Pemuda yang memimpin berkata dengan dingin, "Apakah Anda tahu identitas ketua aliansi kita?" "Identitas?" Yun Feng mengangkat alisnya saat rasa dingin melintas di matanya. "Identitas apa? Apakah dia barang antik tua yang tidak keluar?" Ketiga pemuda itu langsung marah dalam pikiran mereka. Mereka juga memahami bahwa keadaan telah sampai pada titik ini hari ini. Yun Feng di depan mereka jelas tidak mau menyerah. Kali ini mereka akan kembali dengan tangan kosong. "Yun Feng, jika kamu membuat marah ketua aliansi dengan sikap seperti itu, konsekuensinya tidak akan baik." Yun Feng tertawa keras. Dia berbalik. "Saya tidak peduli siapa dia. Apa hubungan amarahnya denganku?" Ketiga pemuda itu mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi dengan kebencian di wajah mereka. Pada saat ini, kepala pelayan tua, yang bersembunyi di samping, keluar. Melihat tanah bobrok dan rumah tua itu, dia mengerutkan kening. "Nona muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yun Feng tersenyum ringan. "Saya berpikir rumah lama itu harus direnovasi. Ini adalah sebuah peluang. Butler, tolong atur semuanya." Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan masuk ke dalam rumah.
Xia Qing mengikuti di belakang dengan sedikit cemas. Tuan, apakah ketiga orang itu membentuk organisasi untuk mendapatkan sebotol ramuan itu? Saya belum pernah mendengar tentang aliansi pembunuh. Bab 2004, Lelang Aneh, 1. Apa yang mereka bertiga katakan seharusnya benar. Mereka yang ingin mengada-ada untuk mendapatkan ramuan semuanya adalah penjahat. Ketiga anak laki-laki itu cukup kuat. Saya tahu mereka telah menerima pelatihan yang sulit. Selain itu, perkataan dan perilaku mereka sangat sistematis. Dunia ini lebih besar dari yang Anda kira. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak muncul ke dunia. Tentu saja, ada juga organisasi yang sangat low profile. Tidak peduli berapa banyak yang kita lihat, itu hanyalah sebagian kecil. Xia Qing mengerutkan kening dan merenung. Ada makna mendalam dari perkataan gurunya. Maksudmu, semua yang kita ketahui saat ini bukanlah segalanya. Yun Feng tersenyum ringan dan menyentuh bagian atas kepala Xia Qing. Yang kami tahu hanyalah bagian dalam lingkaran. Yang tidak kita ketahui adalah dunia luas di luar lingkaran. Dibandingkan dengan bagian yang tidak kita ketahui, apa yang kita ketahui sangatlah sedikit. Xia Qing sangat terkejut. Yun Feng menepuk bahu Xia Qing. Jadi, tidak ada batasan untuk belajar. Terlalu banyak yang harus dipelajari. Meski saya kurang paham, saya kurang lebih paham maksud Anda, Guru. Tidak ada batasan untuk belajar. Bahkan kamu memiliki terlalu banyak hal untuk dipelajari. Yun Feng mengangguk puas saat dia memikirkannya. Aliansi pembunuh telah muncul. Dia akan menunggu dan melihat apa lagi yang akan muncul selama lelang ini. Aliansi Timur dan Barat sangat efisien. Kota Chunfeng, yang awalnya tidak memiliki rumah lelang, telah membangunnya dalam waktu singkat. Meski belum resmi bergabung dalam sistem rumah lelang, namun lelang terpenting akan digelar di sini. Rumah lelang dibentuk. Aliansi Timur dan Barat segera mengirimkan staf terlatih ke sini. Tempat paling populer adalah rumah lelang yang baru didirikan ini. Meski tak seorang pun diizinkan masuk, tempat ini dikepung setiap hari. Semua orang menunggu kabar terbaru tentang ramuan tersebut. Setidaknya beberapa ratus orang datang untuk menanyakan tentang lelang ramuan setiap hari, tetapi Aliansi Timur dan Barat sangat bungkam. Selama Yan Ming tidak mengizinkannya, tidak ada berita yang bocor dengan mudah. Hal ini secara tidak kasat mata menambah banyak misteri pada pelelangan ramuan, membuat orang-orang ini semakin gatal. Renovasi rumah tua keluarga Yun juga sangat menarik perhatian. Keluarga Mei telah mengirim seseorang ke sini beberapa kali, tetapi kepala pelayan tua itu menepisnya dengan beberapa patah kata. Di mata masyarakat, wajar jika rumah tua keluarga Yun direnovasi. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Sejak Aliansi Timur dan Barat mengumumkan bahwa lelang ramuan diadakan di kota Chunfeng, lebih dari 10 hari telah berlalu. Aliansi Timur dan Barat seakan-akan meredam pemberitaan tersebut untuk menciptakan momentum, sehingga membuat gatal para penonton, apalagi mereka yang memang ingin menawar. Ketiga pemuda itu tidak berada di sini lagi sejak mereka pergi hari itu dan anggota aliansi pembunuh tidak muncul. Yun Feng tidak terlalu peduli. Ia yakin mereka pasti akan muncul lagi di hari lelang diadakan. Melihat semakin banyak orang yang membanjiri kota Chunfeng, jika mereka terus menyembunyikan berita tersebut, kota ini mungkin akan meledak. Saat Yun Feng hendak mencari Yan Ming datang tanpa diundang. Yun Feng terkekeh saat melihatnya. Aku sedang berpikir untuk mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Yan Ming terkekeh dan duduk tanpa ragu-ragu. Saya berpikir sudah waktunya Anda menemukan saya. Saya di sini untuk mendiskusikan lelang ramuan dengan Anda. Apakah kamu belum menyiapkan semuanya? Yun Feng terkekeh. Yan Ming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya. Meski begitu, kamu tetaplah ahli ramuan ini. Ada beberapa hal yang perlu kuberitahukan padamu. Yan Ming mengangkat alisnya. Apakah seseorang sudah mencarimu? Kamu tahu. Sepertinya kamu juga telah didekati. Yan Ming mengangguk. Meski bukan yang sebenarnya, beberapa kelompok orang telah datang. Beberapa kelompok orang. Yun Feng mengangkat alisnya. Yan Ming mendongak. Semakin banyak orang yang menyatakan ketertarikannya pada apoteker ini dan datang bertanya kepada saya tentang situasi apoteker tersebut. Saya tentu saja hanya bisa tutup mulut dan membuat mereka tidak bahagia. Yun Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Yan Ming pasti berada dalam banyak masalah. Ini sulit bagimu. Itu tidak masalah. Saya dapat sepenuhnya memberitahu mereka bahwa saya tidak tahu. Meskipun mereka sedang marah,
mereka tidak bisa menyerangku, tapi aku khawatir lelang ramuan ini akan sedikit merepotkan. Tidak apa-apa, saya tidak peduli kepada siapa ramuan itu diberikan. Saya hanya peduli siapa yang bisa mengenali peta ini. Tak lama kemudian, akhirnya ada berita konkret setelah lebih dari 10 hari emosi yang tinggi di lelang ramuan. General Manajer Aliansi Timur dan Barat, Yan Ming, akhirnya merilis kabar terbaru. Lelang akan diadakan dalam 3 hari. Pada saat itu, pembeli akan diterima. Begitu berita itu menyebar, kota Chunfeng kembali bergejolak. Antusiasme yang telah terkumpul dalam jangka waktu yang tidak diketahui akhirnya meledak suatu hari nanti. Orang-orang yang berkumpul di rumah lelang bahkan berkerumun ke depan. Mereka sedang sibuk-sibuknya. Semua orang ingin mendapatkan tiket masuk ke lelang ini lebih dulu daripada yang lain. Sekalipun mereka tidak memiliki kekayaan untuk berpartisipasi, akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xiao Fengfeng, aku kelelahan. Kulanyi masuk ke pintu keluarga Yun dengan wajah muram. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung dan bersandar pada Yun Feng dengan tubuh rampingnya. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Yun Feng. Dia membenamkan kepalanya di rambut hitam Yun Feng dan menghela nafas lelah. Yan Ming pasti membalas dendam demi kepentingannya sendiri. Yun Feng terkekeh. Saat berita ini dirilis, rumah lelang pasti akan sangat sibuk. Bahkan King King pun pergi untuk membantu. Dia awalnya ingin pergi, tapi Yan Ming menolaknya dengan benar. Dia hanya bisa duduk di sini dan menjadi orang yang menganggur, memperhatikan mereka sibuk. Yun Feng tersenyum dan membiarkan Kulanyi bersandar padanya. Dia tahu bahwa dia tidak terlalu lelah. Dia berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Lanyi. Terima kasih atas bantuan Anda dengan rumah lelang selama periode waktu ini. Pria itu memegang Yun Feng lebih erat lagi dengan lengannya. Apa maksudmu? Saya hanya mengeluh pada Yan Ming. Saya bersedia bekerja untuk istri saya. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di sekolah sihir masang, dia juga bersandar padanya saat dia masih mengenakan pakaian wanita. Hanya saja dia membuatnya sedikit tidak nyaman saat itu. Memikirkan hal ini, Yun Feng tidak bisa menahan tawa. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Kulanyi memegangi Yun Feng dan mengayunkannya dengan lembut. Yun Feng berbisik, kamu telah bersandar padaku seperti ini sejak saat itu. Sekolah sihir masang. Kulanyi memeluknya lebih erat sambil tersenyum. Dia mengangkat dagunya dan menutupinya dengan lembut dengan bibirnya. Setelah ciuman lembut, mata pria itu dipenuhi cahaya menggoda. Aku tidak bisa melakukan ini padamu saat itu, meskipun aku sangat ingin melakukannya.